Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di Naga AC Service. Nah, di sini saya akan membuat video untuk pendingin kulkas ya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya bagi rekan yang baru mampir di channel saya bisa bantu like, share video ini dan di subscribe channel ini ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, di sini ada kulkas Polytron 2 pintu. Kendalanya atas dingin, bagian bawah tidak dingin ya. Itu dikarenakan ada penggumpalan es pada evaporatornya ya. Jadi udara yang ke bawah tidak dingin. Untuk sistem kerja kompresornya semuanya normal, hanya bagian bawah saja tidak dingin ya. Jadi saat dinyalakan pertama itu hanya selang waktu beberapa hari, 2 hari itu normal. Setelah 3 harinya bagian bawahnya itu tidak dingin ya. Pas saya cek dan saya bongkar, itu di evaporatornya ada penumpukan atau penggumpalan es ya. Jadi kemungkinan udara yang ke bawah itu tidak ada ya. Dan ini sudah saya matikan selama 1 hari agar esnya itu meleleh. Jadi saat pergantian tidak ada esnya ya, agar lebih enak pengerjaannya dan tidak menunggu lama untuk pencairan esnya. Nah, di sini kita akan membongkarnya. Nah, jadi kendala untuk kulkas ini biasanya sensor defrostnya itu tidak bekerja. Jadi pada saat penumpukan pada sensor defrostnya, heaternya tidak bekerja ya. Jadi otomatis evaporatornya itu mengalami pembekuan. Bisa dikarenakan sensor defrost itu tidak aktif. Nah, di sini kita akan melakukan pergantian pada sensor defrost dan sikringnya ya. Nah, sebelum melakukan pergantian kita akan membahas skema diagramnya dulu ya, agar saat pemasangan atau menganalisa kerusakan kalian mudah mengerti ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan diagram ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram kabelnya dulu ya, agar saat pergantian alat kalian mengerti. Jadi yang saya tanganin di sini keluhannya itu kulkas 2 pintu ya, yang model 2 pintu model Polytron. Di sini kendalanya bagian atas dingin, bagian bawah tidak dingin. Itu dikarenakan penggumpalan es pada evaporator ya. Jadi bagian kipas di sini tidak mau menyembur ke bawah karena tertutupi oleh bunga salju itu sendiri di evaporatornya ya. Karena defrostnya ini tidak bekerja, otomatis kompresor mendinginkan evap pada kulkas. Jadi tidak ada pencairan pada heater ini dikarenakan defrostnya sudah rusak, sudah pengkapuran ya di kulkas Polytron yang kita perbaiki. Nah, jadi sistem kerjanya seperti ini. Saat kita colokan ke setrum 220 volt, ini akan mengalir listrik ke termostat, dari termostat ke timer ya. Nah, dari timer ini dari 3 itu akan ke 4. 3 nyambung ke 4 selama beberapa jam ya, akan menghidupkan kompresor dan mendinginkan evaporator. Nah, setelah beberapa jam 3 ini pindah ke 2 ya. Pindah ke 2 untuk mengaktifkan defrost. Nah, di sini defrost tidak akan bekerja jikalau defrost ini belum tertutupi oleh bunga salju ya, atau tertutupi es.
Kalau misalkan udah tertutup VS, kalau sudah tertutup PS, defrost ini akan nyambung ya ke sini. Otomatis heater di sini akan bekerja, akan memanas. Dan kompresor pun tidak akan bekerja karena 3 ini larinya ke 2. Nah, ke sini ya. Lari ke 2. Otomatis kompresor ke aliran setrum ke sini tidak ada. Otomatis kompresor tidak bekerja, hanya heater saja yang bekerja. Heater di sini berfungsi untuk melelehkan bunga salju pada evaporator ya. Jadi kerjanya heater ini untuk melelehkan salju pada evaporator. Bisa dimengerti ya. Jadi cara kerjanya defrost. Defrost ini, sensor defrost ini tertutupi oleh bunga es. Dia akan nyambung dan akan mengaktifkan heater. Nah, di sini ada fuse dan lambung ke strum ya. Begitupun seterusnya. Bisa dimengerti ya. Langsung saja kita ke pembongkaran dan pergantian untuk defrost ini ya. Jadi keluhan kebanyakan kulkas 2 pintu, dingin atas, nggak dingin bawah, biasanya sensor defrost ini bermasalah. Jadi coba dulu kita ganti sensor defrost ini. Kemungkinan besar dikarenakan defrost ini tidak nyambung, heater pun atau pemanas pun tidak bekerja. Jadi evaporatornya itu tidak akan meleleh kecuali heater ini bekerja ya. Kalau misalkan heater ini bekerja, otomatis evaporator yang ada esnya itu akan meleleh. Jadi kalau nggak ada heater, evaporator itu terus beku ya. Jadi otomatis udara yang ke bawah akan menutupi. Oke, langsung saja kita ke pergantian defrost untuk kulkas Polytronnya ya. Jangan lupa subscribe dan komentar semua. Nah, di sini untuk kabel sensor defrostnya ya. Dan ini untuk sikring sama sensor defrost. Kita akan langsung ganti saja ya. Kita akan buka terlebih dahulu agar saat penyambungan tidak ribet ya. Nah, di sini untuk kabel sensor defrost merah sama pink ya. Dan ini untuk fuse-nya atau sikringnya pink dan putih. Nah, di sini kita sudah belikan barangnya ya. Ini harganya sekitar 30.000. Ini sudah cukup lumayan bagus ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Kita sambungkan. Untuk cara penyambungannya kita langsung sambung saja dari defrost ke defrost, sikring ke sikring ya. Ini bolak-balik tidak masalah, karena dia sistemnya hanya untuk memutus arus saja ya. Jadi saat dia mengalami pembekuan pada sensor defrost, dia akan nyambung dan akan mengaktifkan heater pada evaporator ya. Jadi bunga esnya akan meleleh. Oke, langsung saja kita sambungkan ya. Ini termostat yang lama ya. Kita akan ganti yang termostat baru. Ini kita nggak pakai. Ini kita nggak pakai ya. Kita ganti yang baru ya. Kita sesuaikan saja, cara pasangnya simple ya.
Ini yang oranye kita ke oranye. Jadi fungsinya ini buat pemutus saja ya, ketika saat dia beku dia ini akan nyambung ya. Jadi nanti heaternya yang di sini akan nyala, jadi evaporatornya ini akan meleleh. Nah ini ya yang sudah terpasang defrost sensornya ya, tinggal kita solasi. Dan ini untuk sikringnya kita ganti sekalian, tinggal kita rapikan. Ini fungsinya defrost ini ketika evaporator ini beku, ini akan nyambung ya. Jadi sensor defrost ini akan bekerja. Jadi di sini ada heater untuk pemanas kaca ini ya. Jadi akan memanaskan atau melelehkan bunga es yang terjadi pada evaporator ini. Jadi setiap 8 jam timer defrost ini akan bekerja. Terus mengulang seperti itu ya. Oke, langsung saja kita rakit kembali dan kita rapikan ya. Ini defrostnya kita taruh di sini seperti semula, dan ini taruh di sini ya. Kita atur ke posisi standarnya lagi. Oke, langsung saja kita rapikan. Oke, udah selesai, tinggal kita rapihkan dan kita pasang covernya. Ini sudah kondisi running ya, tinggal kita tunggu saja. Ini sudah running, sudah jalan kompresornya. Oke, tinggal kita tunggu. Sini udah jalan.
sini udah ada udaranya ya. Ada udaranya masuk, keluar maksudnya. Nah, di sini kulkasnya tidak pada dingin. Ya, mudah-mudahan kondisinya jadi lebih normal lagi. Oke, sekian dulu. Nanti kita tunggu hasilnya. A few moments later. Nah, di sini setelah kita tunggu beberapa jam ya. Nah, di sini AC kulkasnya sudah dingin ya, sudah ngabut. Di sini sudah running sekitar 2 jam. Sudah ada pengkabutan ya. Jadi kulkasnya sudah dingin. Nah, di bagian bawah sudah ada pengembunan ya, dan ini saya rasakan sudah dingin. Jadi sudah normal kembali. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi proses pergantian defrost sensor sudah selesai. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Bila ada salah atau penjelasan saya kurang dimengerti, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan apabila ada salah pengucapan, dimohon dimaafkan ya, karena kita hanya belajar. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan atau pergantian sensor defrost. Kurang dan lebihnya terima kasih. Bila video ini bermanfaat, bisa ditekan like, komen, dan subscribe, dan di-share ke media sosial ya, agar teman-teman kita juga tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.